Kisah tragis tewasnya Pangeran Bratakelana putra Sunan Gunung Jati. Dikisahkan ketika pernikahan Pangeran Bratakelana dengan Nyimas Ratu Pulung Jawa, mas kawin atau mahar yang diajukan oleh Putri Demak untuk Bratakelana tersebut adalah mati syahid. Setelah menikah, Pangeran Bratakelana tinggal bersama istrinya di Kesultanan Demak. Keberadaan Pangeran Bratakelana di Demak sedikit banyaknya memiliki pengaruh dan memberikan sumbangsih dalam membantu jalannya pemerintahan di Kesultanan Demak. Sebagai seorang menantu sekaligus salah satu pejabat tinggi di Keraton Kesultanan Demak, Pangeran Bratakelana, karena begitu patuh terhadap perintah dan tugas yang diberikan oleh Raden Fatah, hingga pada suatu ketika Pangeran Bratakelana merasa gundah yang sangat dalam akibat rindu terhadap keluarganya di Cirebon. Tidak tahu secara pasti apa yang menyebabkan kerinduannya begitu besar, hingga bayangan keluarganya di Cirebon selalu melintas di pikirannya. Dalam alam bawah sadarnya, seakan-akan selalu memanggil untuk segera kembali ke tanah leluhurnya di Cirebon. Setelah sedemikian besarnya hantaman rindu kepada keluarga, akhirnya Pangeran Bratakelana meminta izin kepada istri dan mertuanya untuk pulang ke Cirebon. Setelah mendapatkan izin untuk pulang ke Cirebon, Pangeran Bratakelana memilih perjalanan melalui jalur laut karena lebih cepat ketimbang melalui jalan darat bersama dengan beberapa pengawal pribadi dan sebagian kecil prajurit. Pangeran Bratakelana berangkat ke Cirebon dengan menaiki sebuah kapal. Perjalanan dari Demak pada mulanya berjalan dengan baik dan lancar, hingga ketika kapal yang ditunggangi rombongan Pangeran Bratakelana hendak memasuki perairan perbatasan Cirebon. Tanpa diduga, tiba-tiba datanglah beberapa kapal perompak yang mengejar. Pangeran Bratakelana yang mengetahui itu langsung memberitakan awak kapal untuk segera menghindar dari kejaran kapal para bajak laut tersebut. Karena perjalanan yang dilakukan Pangeran Bratakelana bukan untuk berperang. Pangeran Bratakelana memilih untuk menghindar karena senjata dan pasukan yang ada tidak bisa mengimbangi rombongan perampok tersebut. Setelah kejar-kejaran, rombongan Pangeran Bratakelana berhasil dikepung oleh para perompak. Beberapa kelompok dari para bandit tersebut mulai menyerbu naik ke kapal Pangeran Bratakelana untuk menggasak harta benda dan mengambil alih kapal. Pada mulanya, satu persatu serangan dari para perompak tersebut berhasil dipatahkan oleh para pengawal Pangeran Bratakelana, hingga banyak perompak yang tewas di tangan mereka. Mendapati banyak rekannya yang dikalahkan, para pemimpin dari perompak pun marah dan kemudian langsung melakukan serangan secara bersamaan. Karena jumlah perompak jauh lebih banyak dan datang melakukan serangan terus-menerus, para pengawal Pangeran Bratakelana pun kewalahan dan banyak dari mereka yang tumbang. Melihat banyak pengikutnya yang gugur, Pangeran Bratakelana dengan gagah berani terus berjuang melawan para perompak sekuat tenaga dengan kepiawaian dan kemampuannya dalam bertempur. Pangeran Bratakelana mampu mengalahkan banyak pasukan dan beberapa panglima dari kelompok bajak laut. Dalam pertarungan yang tidak seimbang, satu persatu dari prajurit dan pengawal Bratakelana pun gugur, sehingga dua pengawal yang masih hidup mengajak Pangeran Bratakelana untuk terjun ke laut menyelamatkan diri karena jumlah musuh sangat banyak yang tidak mungkin mampu dihadapi dengan hanya 3 orang saja. Namun Pangeran Bratakelana menolak saran dan ajakan tersebut. Lalu ia menyuruh kedua pengawalnya itu untuk segera menyelamatkan diri, sementara itu sang pangeran tetap akan berdiri melawan serangan dari para perompak. Dalam beberapa babat Cirebon, dikisahkan pada saat itu Pangeran Bratakelana sangat sulit untuk ditaklukkan, bahkan dengan tebasan pedang dan tusukan tombak pun tubuhnya tidak mempan untuk dilukai. Sampai salah satu pemimpin bajak laut yang dikenal Sakti Mandraguna mempunyai cara khusus untuk dapat mengalahkan Pangeran Bratakelana. Sang pemimpin perompak tersebut turun tangan untuk menghadapi Pangeran Bratakelana. Dengan terlebih dahulu ia melukai anjing yang ia bawa. Lalu darah anjing tersebut dioleskan ke pedangnya dengan tebasan senjata yang telah dilumuri. Darah anjing, tubuh Pangeran Bratakelana kemudian jebol terluka, parah dan roboh berlumuran darah hingga beliau wafat. Dalam pertarungan tersebut, oleh para perompak, jasad sang pangeran kemudian dilemparkan ke laut, hingga setelah tragedi tersebut usai, jasad dari Pangeran Bratakelana berhasil ditemukan oleh nelayan di pesisir Laut Mundu.